Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi, melanjutkan perjuangan kita dalam rangka mengenal lagi agama kita, wabil khusus terkait dengan muamalah syariah, yaitu hal-hal yang terkait dengan transaksional di dalam Islam. Penting gak penting? Ya penting ketika kemudian kita berurusan dengan bisnis atau hal-hal yang terkait dengan transaksional. Dan kita memasuki bab yaitu kezaliman terhadap hak-hak Allah. Jadi pada pertemuan yang lalu prinsipnya muamalah itu semuanya boleh kecuali ada larangannya. Dan termasuk larangan dalam muamalah adalah dolim. Dolim itu secara bahasa menganiaya diri sendiri. Kemudian kebalikannya, kosok baliknya adalah adil. Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian adil itu berlaku sesuai dengan kaidah dan tempatnya. Maka kedoliman yang pertama adalah dolim terhadap hak Allah. Di antara harta haram adalah harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan seperti zakat yang tidak ditunaikan. Sehingga seorang muslim yang punya kewajiban zakat atau tidak bayar zakat, maka itu namanya dolim. Tindakan ini adalah suatu kedoliman terhadap hak Allah, dan harta tersebut terhitung sebagai harta haram yang harus secepatnya dikeluarkan. Jadi orang yang mau bertobat dari harta haram ini harus mengeluarkan zakatnya. Nah, harta haram yang tidak ditunaikan, maka Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rezeki mereka semuanya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ka'ayyin min qaryatin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Surat Hud ayat 6 tadi yang saya bacakan artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun, makhluk melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Jadi semua makhluk, manusiakah, binatangkah, Allah yang memberi rezeki. Ayat yang kedua yaitu Al-Ankabut ayat 60, dan betapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri, maka Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Nah, sebagian manusia memperoleh rezeki dari menggunakan jasa mereka dalam bentuk upah. Jadi ada orang yang kerja diupah pegawai misalnya. Mereka seperti kaum pegawai, buruh dan orang-orang yang diupah. Dan sebagian manusia mendapatkan rezeki dari barang yang mereka hasilkan seperti produsen dan petani. Dan sebagian lain dapat rezeki dari keuntungan selisih harga, itu yang kita kenal dengan pedagang. Ada juga manusia yang rezeki mereka bukan karena barang atau jasa yang diberikan atau dibuat oleh dirinya sendiri, akan tetapi rizkinya dari pemberian orang lain. Itu yang disebut dengan fakir dan miskin. Jadi orang yang punya kemampuan itu rizkinya dari proses dia usaha, apakah kerja, dagang, atau kemudian dia melakukan produksi sesuatu. Tapi orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka mendapatkan rizkinya dari pemberian orang lain. Sehingga rezeki mereka itu hakikatnya berada di tangan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak mau minta-minta. Artinya kalau kita dalam kondisi diberi kemampuan untuk menghasilkan finansial atau rezeki, dan di situ ada kewajiban zakat, maka di situ ada hak orang lain yang merupakan sebab rezeki orang lain. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang merupakan rezeki para kaum du'afa telah ditentukan oleh Allah persentasenya pada harta orang kaya. Maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak pemilik harta. Jadi ada orang kaya, saya pernah diskusi itu, ketika dia tanya, "Mas, aku duwe iki, apa aku wajib zakat lagi?" Nah, tapi aku wis zakat kok, lha kok zakat fitrah. Lha niku benten. Jenengan kena zakat namanya zakat mal. Lah hitungane piye? Nah, kinten-kinten ngeten iki. Oh, kemen, murah aku zakat fitrah wae. Nah, niku lho. Jadi
Seseorang yang kemudian memang sudah punya kemampuan, kesanggupan mengeluarkan zakat mal, maka zakatnya nggak cuma fitrah tok, tapi mal juga. Nah, sampai di zakat mal itu nanti orangnya beda-beda. Ada yang petani, maka zakatnya dihitung dari panennya. Ada yang peternak, dihitung dari jumlah binatangnya. Ada yang pedagang, dihitung dari jumlah barang dagangan yang dimiliki. Kemudian dikurangi utang, ditambah piutang, terus ditambah duit cash yang dia punya. Nanti kalau melebihi nisab, maka keluar zakatnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang memiliki kewajiban membayar zakat mal, maka di situ hakikatnya adalah ada hak orang lain di dalamnya. Maka bagaimana bila mana diketahui bahwa zakat bagi fakir miskin sama artinya dengan upah bagi seorang pekerja dan sama dengan harta barang yang diberikan pembeli kepada penjual, maka sebagaimana Allah telah mencela orang yang menggunakan jasa buruh namun menunda-nunda upahnya atau sama sekali tidak diberikan, maka Allah juga mencela orang yang menahan rezeki kaum duafa. Jadi kalau kita, misal saya mempekerjakan orang, kok kemudian saya nggak gaji dia padahal dia udah kerja, itu saya dosa. Maka demikian pula orang yang punya kewajiban zakat mal kok nggak mau keluarkan, maka dia berdosa. Kenapa? Karena seorang pemilik usaha yang mempekerjakan orang lain tidak bayar gaji karyawannya, itu dolim. Maka seorang yang punya harta yang tidak bayar zakat itu ya dolim juga, karena dia menghalangi orang yang berhak mendapatkan rezeki dari jalan zakat tadi. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pencelaan terhadap orang yang menahan upah buruh dapat dicerna dengan logika dan naluri manusiawi. Akan tetapi pencelaan terhadap orang yang menahan rezeki fakir miskin tidak demikian halnya. Oleh karena itu Islam datang mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat dan menjadikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta mengancam dengan siksa yang berat bagi orang yang tidak menunaikannya. Dikarenakan orang yang menahan zakat telah mendolimi pihak du'afa, orang-orang yang lemah, yang tidak berani mengambil rezeki mereka yang berada di genggaman orang-orang kaya. Jadi kalau buruh itu kalau gajinya nggak segera dibayar, mereka akan protes. Tapi orang miskin nggak mungkin berani protes sama orang kaya. Maka disitulah agama hadir menjembatani agar orang kaya yang beriman itu kemudian faham ada kewajiban zakat di dalam harta beliau, maka harus dikeluarkan. Jadi biar orang miskinnya itu nggak tambah sengsara, tapi dia juga nggak disia-siakan karena tidak bisa atau tidak berani minta kepada orang kaya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, sungguh kedoliman yang sangat besar jika kaum fakir tersebut tidur dengan perut lapar dan badan tidak berbalut kain, sedangkan rezeki mereka telah ditentukan Allah pada harta orang-orang kaya di sekeliling mereka, cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Namun orang-orang kaya tersebut tidak memberikannya. Makanya kita kalau melihat ada tetangga kelaparan nggak bisa tidur, kita kekenyangan kok tidur, maka Nabi SAW menyebut orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innallaha farada 'ala aghniya'il muslimina fi amwalihim qadral ladzi yasa'u fuqara'ahum." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap orang-orang muslim yang kaya, yaitu zakat yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Ibaratnya karena Indonesia ini ada wong sugih, enek wong randuwe. Maka kalau wong sugihnya itu paham kewajiban zakat, insya Allah gak akan ada orang miskin, gak akan ada orang-orang yang kelaparan, gak akan ada orang-orang yang kesusahan. Dan tidaklah mereka, di sini dikatakan kelaparan dan tubuh mereka tidak terbalut pakaian, melainkan karena orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi sebab kita masih menemukan ada orang-orang susah. Ini di luar orang yang malas ya, karena nanti ada orang yang dia punya fisik bagus tapi malas kerja ya ada. Cuman saya mengatakan atau menjelaskan konteks hadis ini adalah mereka yang memang punya hak dan sudah berusaha berikhtiar tapi tidak bisa. Misal kayak orang sakit, orang tua, atau kemudian seorang wanita yang dia penuh keterbatasan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Maka di sini dikatakan oleh Nabi SAW, dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak terbalut pakaian, melainkan karena orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Artinya seandainya orang-orang kaya itu mengeluarkan zakatnya dengan sukarela dan faham aturan main tentang zakat, maka tidak akan ada orang kelaparan, tidak akan ada orang yang compang-camping tidak pakai pakaian. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah akan meminta pertanggungjawaban mereka orang-orang kaya yang tidak berzakat
dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Al-Haytami. Maka demi menjaga martabat dan harga diri kaum du'afa, Allah tidak memerintahkan mereka untuk datang minta-minta. Jadi orang miskin juga gak disuruh ngemis-ngemis atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang kaya. Jadi orang miskin juga tidak diperintahkan untuk mencuri, merampok, tidak boleh juga, salah. Nah kemudian Allah sendiri yang memerintahkan orang yang punya kuasa, dalam hal ini pemerintah, untuk mengambil hak orang-orang yang tidak mampu dari orang-orang kaya berupa zakat. Makanya ambil zakat yang paling utama itu sebenarnya dari pemerintah. Karena kalau dari masyarakat biasanya itu tidak punya kemampuan untuk memaksa. Tapi di negeri kita yang punya kemampuan memaksa itu justru urusan pajak. Nek zakat justru diserahkan kepada kaum muslimin. Nah akhirnya kaum muslimin karena sing memungut tidak punya nggak punya hak untuk memaksa, maka akhirnya orang Islamnya yo alah aku nek ra bayar zakat ya ora apa-apa. Nah akhirnya pada nggak bayar. Akhirnya yang terjadi banyak ketimpangan. Itu yang kita lihat. Makanya nanti bedanya rizki yang banyak dan barokah niku ten niku Pak. Jumlah dana yang ditarik dari pajak itu kalau tidak salah kemarin itu per bulan ini itu sekitar 3.800 triliun. Banyak gitu. Tapi zakat itu yang harusnya bisa ditarik itu hampir 300 triliun, itu cuma bisa ketarik itu setahun itu kira-kira sekitar 40-an triliun. Jadi 10% aja nggak nyampe. Atau 10% lebih dikit, 20% nggak nyampe. Nah, sehingga yang harus kita pahami, apakah dengan jumlah yang banyak itu kemudian menghadirkan kebaikan yang banyak? Jawabannya, kalau kita orang beriman, enggak. Karena kebaikan itu akan hadir ketika di situ rizkinya barokah. Nah, barokahnya proses keuangan makro finansial suatu negeri, fiskalnya suatu negeri itu baik ketika diambil dari sumber-sumber yang baik. Sumber yang baik ini pun apa? Zakat. Artinya kalau pemerintah mau mengoptimalkan zakat dengan baik dan benar, kemudian agak sedikit memaksakan agar orang-orang Islam itu membayar itu, insya Allah sumber pemasukan negara itu baik. Tapi nek fokusnya ke pajak, lah diskotik ya dipajeki, lah kemudian apa niku ciu minuman keras bir ya dipajeki. Bahkan nek jenengan ten bandara niku enten minuman-minuman bangsa vodka segala macam niku regane 500.000-an sebotol. Niku pajeke ya akeh gitu kan. Alasane timbang ora dipajeki dodolan kuwi mending tak pajeki negara untuk penghasilan. Nah, disitulah kemudian justru banyak penghasilan yang aneh-aneh yang masuk di kas negara. Sehingga yang jenengan saksikan ketidakberkahan dari hasil dari keuangan itu yaitu apa? Banyaknya koruptor, banyaknya musibah dan seterusnya. Niku nek kita pakai kacamata agama loh ya. Tapi nek kita pakai kacamata ekonom-ekonom yang lulus dari barat, dari Amerika, alah sing penting akeh gitu kan. Mbok sumbernya dari mana aja ora masalah gitu kan. Mbok dodolan babi ora apa-apa gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kita bicarakan adalah fikih muamalah harta haram kontemporer. Artinya seorang muslim harus paham, di awal-awal dulu saya sampaikan bahwasanya harta yang kita miliki itu harus sesuatu yang halalan thayyibah. Jadi selain halal yo thayyib. Jadi halal kok enggak cukup, harus thayyib. Misal nggih, cacing itu tidak ada yang mengharamkan. Tapi manusia makan cacing ya tidak thayyib. Makanya kita memakannya yang thayyib. Thayyib niku nek basa gampang niku lumrah. Wong mangan cacing gak lumrah. Nah, nek mangan ayam lumrah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim nggih harus memastikan pendapatan yang kita bawa pulang ke rumah itu halalan thayyibah. Niku nek skala mikro rumah tangga. Sekarang makro bangsa, misal mungkin sak mangke panjenengan ada yang jadi presiden, nah, barangkali gitu kan. Maka jenengan harus memastikan pendapatan suatu negeri itu baik. Wis ora rasa presiden misal lurah ngringo. Lurah ngringo harus memastikan bahasanya pendapatan kas desanya baik hasilnya dari sumber yang baik. Kalau contoh nih, misal lurah ngringo gawe kiosnya meh disewake. Ya, kudu sing nyewa adalah orang-orang yang memang nek mau usaha ya usaha yang halal. Disewa tapi dinggo gawe diskotik ya ndak boleh gitu kan. Disewa tapi buat jualan pakan babi ya ndak boleh gitu. Nah,
berarti lurah ngringo kudu ngaji mriki. Nah, biar tahu gitu. Nah, lurah sing putih kula mboten mudheng. Napa enten iki? Mboten enten to? Nah, mboten rawuh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi menjaga martabat dan harga diri kaum duafa, maka Allah tidak memerintahkan mereka untuk ngemis. Allah perintahkan manusia yang disebut dengan pemerintah untuk memungut zakat buat orang-orang duafa ini sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menjembatani si kaya dan si miskin. Ben sing miskin ya ora perlu ngerampok, ora perlu jadi begal, sing kaya juga enggak kemudian biar enggak terus-terusan selalu enggan untuk bayar zakat. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah. Nah, ada perintah ngambil itu berarti kan jikok dengan paksaan. Tegesin apa? Nek wis dikandani wegah ya tarikan dengan paksa. Ambil. Berarti ada kondisi di mana dia harus memaksakan. Nah, sebagian harta mereka, kenapa sebagian? Karena zakat itu sakjane nggih mboten kabeh. Dari duit yang ada cuma 2,5%. Dari hasil pertanian yang ada cuman 10% kalau pakai pompa air. Kalau pakai kalau pakai hujan, kalau pakai pompa air 5% dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang diambil itu namanya zakat yang bisa membersihkan dan mensucikan kalian gitu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, perintah untuk menarik zakat dalam ayat di atas ditujukan kepada Nabi SAW yang juga pada waktu itu pemimpin pemerintahan Islam, sehingga beliau kemudian membentuk tim atau menyuruh beberapa orang untuk mendatangi kaum-kaum desa-desa untuk minta zakat dari mereka. Maka bila orang yang wajib zakat menunda menunaikan zakatnya sehingga dia menunda rezeki dari si fakir dan miskin, maka Islam akan menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Jadi sanksinya pada zaman dulu, kalau ada orang yang enggan, misalnya ada pemilik kambing 1000 ekor, ternyata zakatnya misal 50 ekor, kok nggak mau bayar, datanglah itu pemerintah memungut zakat sekaligus, aparatnya diambil hak zakatnya 50 ekor, terus dari 1000 tadi diambil lagi 500, berarti malah bayar 550. Yang 500 sebagai sanksi atas keengganannya, yang 50 sebagai kewajibannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya zakat, bukan pajak, harusnya. Tapi yang kita lihat di negeri kita banyak yang justru yang keras itu adalah pajak, yang zakat malah dibikin longgar. Akhirnya banyak orang Islam yang melonggarkan diri. Oh, gak enak saya ngoyak-ngoyak, gak perlu gitu. Zakat adalah kesadaran diri katanya. Ya sudah, akhirnya tidak ada yang kemudian mengeluarkan zakat. Orangnya kaya-kaya tapi zakatnya mung zakat fitrah. Nah, itu yang kemudian keliru. Nabi SAW bersabda, "Waman mana'aha fa inna akhiduha wa satra malihi ghas azmatan min azamati rabbina." Barang siapa yang enggan bayar zakat, maka akan kami tarik zakatnya sejumlah kewajibannya dan kami akan sita setengah hartanya. Hal ini merupakan ketetapan dari Rabb kami. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat berjumlah banyak dan membentuk suatu kekuatan, maka darah pun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah sendiri yang memeranginya demi memperjuangkan hak fakir miskin. Coba. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau ketika Nabi wafat, orang-orang kampung yang jauh-jauh mereka mendeklarasikan Muhammad sudah mati, sudah meninggal, maka kami tidak mau bayar zakat lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan perang. Ketika Nabi dulu memungut zakat, maka saya tetap akan datang memungut zakat. Kamu nggak mau bayar, maka kita perang. Padahal sama-sama orang Islam. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang Islam yang benar-benar nggak mau bayar zakat bisa berpotensi membatalkan syahadatnya. Karena yang namanya syahadat atau persaksian itu adalah bentuk dari aplikasi keyakinan di dalam hati yang terucapkan. Nah, nanti bentuk perbuatannya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Maka ketika ada orang yang Islam sudah bersyahadat, berucap, di hatinya dia meyakini Islam yang benar,
tapi kok nggak mau bayar zakat, maka pemerintah boleh memeranginya. Dan itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari keterangan di atas sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta yang haram. Jadi umpama nih kita punya duit 1 miliar, dari 1 miliar itu 2,5% kan haknya fakir miskin. Berarti kalau 1 miliar itu 2,5%-nya pinten? 25 juta. Berarti di dalam duit kita ada 25 juta duit haram. Walaupun 1 miliar itu hasil dagang kita, walaupun mungkin hasil tabungan gaji kita, tapi karena memang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat, kita nggak keluarkan, maka 25 jutanya itu menjadi duit haram. Nah, termasuk misal petani habis panen dapat 10 ton. Nah, karena dia pakai hujan dan dari awal sampai akhir hujan terus, maka kewajiban zakatnya 10%. Nah, 10% dari 10 ton yaitu 1 ton. Ini haknya orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kok nggak dikeluarkan? Maka hakikatnya dia si petani ini sedang ngasih makan anak cucunya dengan beras haram. Jadi yang haram itu nggak cuma babi, nggak cuma homer, Pak, tapi beras haram itu juga ada. Yaitu contohnya itu tadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan. Jadi ibarat penyakit, ibarat nih wit apa nih mangga, di salah satu dahannya ada benalu yang sangat besar. Kok nggak segera jenengan potong, jenengan buang, maka benalu ini akan meremen, akan melingkupi semua pohon itu, sehingga menyebabkan satu nek pohonnya hidup, buahnya nggak maksimal, bahkan parah lagi pohonnya bisa mati. Makanya Nabi menyebutkan man adza zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Makanya harta zakat niku walaupun bentuknya duit, sakjane niku harta kotor. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pensucian dari harta yang kita dapatkan, yang adalah haknya fakir miskin. Sehingga nanti dalam bab makanan, Nabi Muhammad SAW itu melarang dirinya, istrinya, dan anak turunnya untuk memakan harta zakat. Makanya beliau tidak pernah mau makan harta zakat dan sedekah. Beliau maunya harta dari hadiah. Jadi nek dia kasih hadiah mau, tapi nek disedekahi atau dikasih zakat beliau tidak mau. Walaupun Nabi itu kondisinya juga enggak kemudian berlebihan soal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membersihkan harta yang haram ini dari zakat yang pernah enggak kita tunaikan? Maka jawabannya, harta ini harus dibersihkan dengan cara menghitung ulang jumlah zakat sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat tentang zakat. Jadi jenengan harus hitung ke belakang. Aku pernah jadi petani berapa lama misal contohnya. Nah, dalam proses bertani ini dapat dapat panen berapa banyak. Nah, kira-kira terus. Singkat cerita ketemulah 100 ton. Ya sudah, di situ dicicil. 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton sampai akhirnya lunas 100 ton. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zakat yang tidak dibayarkan itu hakikatnya adalah utang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus ditunaikan, yang nanti di akhirat akan ditagih. Makanya ketika kita gak mau nanti di akhirat itu banyak masalah, maka sebaiknya mulai sekarang dievaluasi apa yang pernah kita belum tunaikan, segera dikeluarkan. Kalau memang tidak ada, maka tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada, maka sebaiknya dikeluarkan agar lebih berkah mumpung masih dikasih hidup. Maka jika harta tersebut masih dimiliki, maka wajib dikeluarkan secepatnya setelah sebelumnya bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi serta menyesali perbuatannya. Tapi jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, maka harta haram ini tetap berada dalam tanggungannya dan dia wajib berniat untuk mengeluarkannya. Maka seandainya Allah memberikan rezeki kepadanya, maka wajib dia membayarnya. Jika dia wafat dalam keadaan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun yang berlalu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Jadi ahli waris sebelum mendapatkan warisan dari orang yang berhutang zakat, dia harus dipotong dulu untuk bayar zakat. Nah, akhirnya kok habis, ya sudah. Karena memang di situ akhirnya sudah bukan hak si ahli waris, tapi hak dari orang-orang yang wajib menerima zakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mim ba'di wasiyati yusi biha audain."
maka pembagian warisan untuk ahli waris dilakukan sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat dan sesudah dibayar utang. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan utang si mayit, sedangkan zakat adalah utang si mayit kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat sebanyak 8 golongan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, banyak orang kaya. Kalau kita mau kembali ke kata barokah tadi, barokah niku ziyadatul khair, bertambah kebaikan setelah dapat kekayaan. Maka banyak orang kaya yang dia nggak mau zakat kecuali zakat fitrah, sehingga di dalamnya bercampur harta yang kotor. Nah begitu meninggal jadi warisan, pas jadi warisan buat putra putrinya, anak-anaknya itu nggak barokah, habis dijual entah buat judi entah buat apa itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan merintis sebuah usaha dan usaha itu diizinkan oleh Allah berkembang besar dan membesar, maka pastikan jenengan menggenapi usaha dunia jenengan dengan ilmu agama terkait dengan zakat. Delalah kitab ini kan bukan kitab zakat, jadi tidak membahas secara detail pembagian atau perhitungan zakat pada masing-masing usaha. Maka jenengan kalau memang seorang pebisnis dan punya pendapatan, maka jenengan wajib untuk belajar itu. Sebagaimana jenengan sholat setiap hari, jenengan wajib belajar fikih sholat. Sebagaimana jenengan misal mau haji atau umroh, jenengan wajib belajar fikih haji atau umroh. Maka ketika jenengan diberikan karunia Allah rizki yang banyak, maka jenengan wajib belajar tentang bagaimana menghitung zakat terkait usaha jenengan. Nek jenengan bukan peternak kambing, yo nggak usah belajar zakat kambing, nggak apa-apa. Sesuaikan dengan usaha jenengan. Oh saya pedagang mas, ya monggo belajar fikih zakatnya pedagang. Oh saya petani mas, silakan belajar fikih zakatnya petani. Oh saya seorang pegawai mas, belajarlah fikih zakat tentang pegawai. Jadi jangan kemudian enggan pengene selak ben boten kelangan ning nanti di akhirat malah mendapatkan penderitaan, karena akan ditanyakan, kamu punya penghasilan segini, kamu punya pendapatan segini, daganganmu segini, omsetmu segini, kok nggak mau keluarkan zakatnya. Makanya panjenengan yang umpami mau belajar rumangsa pun sepuh kangelan, wah kula enten nomere Mas jenengan mau Mas Krisna, nah jenengan bisa minta nomor saya ke beliau. Nanti jenengan tinggal nanya, saya punya aset sekian, harta sekian atau usaha seperti ini, zakatnya berapa, nanti saya hitungkan, nggak usah bayar, enak daripada nanti di akhirat jenengan punya beban. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, belum lama itu ada salah satu jamaah di Triagan sana, itu pengusaha snack, dia punya simpanan mas-masan banyak gitu. Nah dia minta hitungkan zakatnya. Nah terus saya minta datanya lengkap, tanggal beli, jumlah gramnya, kemudian sama kadarnya, tak suruh ngelompokkan. Terus akhirnya dikasihkan ke saya hitung detail, saya hitung detail. Wah terus dia, kok itu zakatnya oke nganti pinten nggih 30 napa 50 juta. Nah saiki sak grame wis posisine wis 2, pinten sakniki? 2,5 napa 2,7. Padahal yang tuku biar mau semene ya. Iya, kamu dulu beli segitu, tapi kan sekarang posisinya udah segitu. Nah ini nek tak bayar cicil boleh nggak? Ya boleh, tapi perhitungannya tetap kembali ke gramnya. Artinya misal kalau totalnya adalah zakatmu adalah 20 gram, kemudian 20 gram sekarang itu 50 juta, kok dibayar dicicil, maka 20 gram ini misal kita mau keluarkan hari ini 5 gram, ya keluarkan 5 gram baru dikalikan harga per gramnya. Nanti kemudian mau dicicil lagi bulan depan, ya dikeluarkan lagi 5 gram dengan angka 5 terus dikalikan gram bulan depan. Jadi kemungkinan kalau dicicil terus ya nanti akan membesar angkanya, karena dasar hitungannya adalah gram emas bukan duit. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang tadi saya bilang, apa yang jenengan miliki dari sisi harta yang harus dizakati, disitulah yang jenengan harus pelajari. Nek jenengan bisa memahami sendiri alhamdulillah, tapi nek jenengan tidak paham, carilah bantuan dari orang-orang yang paham. Dan tidak harus saya, bisa siapapun. Saya cuma menawarkan diri barangkali panjenengan butuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ayat di atas menunjukkan bahwasanya warisan hanya boleh dibagi ketika sudah dibayarkan utang, tidak boleh kemudian
ditunda pembayaran utang termasuk zakat yang dulu tertunda. Kemudian tentang pengelolaan zakat, maka badan resmi amil zakat itu harus diakui oleh negara. Jadi hukum asalnya itu yang memungut zakat itu negara sebenarnya. Tapi karena mungkin negara nggak punya kesanggupan untuk mengadakan lembaga pemungut zakat yang banyak dari Aceh sampai Papua, maka bekerja sama dengan swasta, bermunculanlah swasta. Nah, swasta-swasta yang berdiri sebagai amil zakat dan menginginkan hak 12,5% sebagai amil zakat, maka dia harus mendapatkan legislasi, mendapatkan legalitas dari negara. Jadi tidak boleh kemudian orang per orang mengaku sebagai pemungut zakat, tidak boleh. Jadi harus punya izin resmi. Itu yang kemudian menjadikan standar bagaimana orang itu punya hak untuk memungut. Sama halnya dengan gini, Nabi pernah mengatakan orang-orang yang tidak punya wali, wanita yang tidak punya wali, ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi waliyuha, wanita mana saja yang menikah tanpa walinya, fanikahu batilun, maka nikahnya menjadi nikah yang rusak, batal. Nah, lalu kalau dia nggak punya wali, siapa yang harus mewalikan? Kata Nabi, fasultanun waliyun limala waliyalah, maka pemerintah atau penguasa itu wakil atau wali yang sah untuk orang-orang yang tidak punya wali. Nah, wanita yang tidak punya wali ini sinten? Seorang wanita yang dia nggak punya bapak, nggak punya paman, nggak punya adik laki-laki, kakak laki-laki, nggak punya anak laki-laki, dan dia perempuan, punya anaknya cuma perempuan. Maka yang seperti ini maka nggak bisa nikah siri. Dia harus nikah dengan wali dari pemerintah. Berarti harus resmi. Nah, terus ada ibu-ibu yang nanya ke saya, loh berarti mantan pegawai KUA, mantan naib yang sudah pensiun tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena SK-nya sudah batal, SK-nya sudah selesai gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke sini ya. Ketika seorang muslim itu mau mengeluarkan zakat, pastikan di lembaga-lembaga pemerintah atau kepada lembaga yang sudah mendapatkan izin pemerintah. Maka itu baru kemudian pengeluaran zakatnya menjadi yang sah atau yang benar dalam kacamata agama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada fakir miskin mustahik zakat. Jadi ada pengelola-pengelola zakat yang duitnya itu dikumpulkan lalu tinggi usaha, bukan dikeke didumke tapi diusaha diubengke sih. Alasannya mengko ben akeh, ngono es akeh biar kemudian bisa mencakup atau bisa membagi kepada banyak kaum miskin. Maka apakah tindakan badan amil seperti ini dapat dibenarkan syariat atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk harta haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat terhadap orang-orang yang berhak, dan bila pengelolaannya bukan seorang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian atau pengelolaannya pihak yang tidak amanah, tentulah harta zakat akan hilang dan merugikan para fakir miskin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukumnya para ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama, investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini dikeluarkan oleh Majma' Fikih Al-Islami, yaitu divisi fikih OKI pada tahun 1986, yang mana diantara dalil yang mereka gunakan adalah bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di satu padang rumput, lalu ditunjuk orang untuk mengembalakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Urainah, bahwasanya dari Imam Bukhari disebutkan hadisnya, sekelompok orang dari Bani Ukal dan Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya, lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah, maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka meminum air kencing beserta air susu unta tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi dalil kalau harta zakat yang bentuknya unta yang diambil dari para peternak unta itu enggak kemudian langsung dibagikan dalam bentuk unta, tapi sempat dipelihara dulu. Nah, penulis kitab ini memberikan tanggapan bahwasanya dalil ini tidak kuat karena yang dilakukan pada masa Nabi SAW dan masa Khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud dalam dewasa ini, melainkan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak. Harta zakat hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan, karena hewan tersebut dikumpulkan di padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagikan kepada para mustahiknya. Jadi penulis kitab ini, Dr. Irwandi Tafidi, beliau berpendapat bahwasanya
hadis tadi bukan hadis untuk investasi harta zakat. Hadis itu cuman setelah harta ini dikumpulkan, unta ini, maka sebelum dibagikan kepada orang yang berhak itu digembalakan dulu. Nantilah ada yang sakit datang, maka kok ada unta yang punya susu diperes, dan susunya ini disuruh ngasihkan sebagai obat buat kaum muslimin. Nah, itu pendapat yang pertama, boleh tapi dalilnya lemah. Kemudian pendapat yang kedua, investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami dalam daurah pada tahun 1998, di mana mereka berpegangan pada firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, dan seterusnya sampai 8 asnaf. Oleh karena itu harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik. Karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya, dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang telah menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka. Maka pendapat ini merupakan pendapat juga dari Majelis Ulama'nya Saudi Arabia dengan nomor 9056, di mana mereka berpendapat bahwasanya lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan menyalurkan zakat tidak dibenarkan melakukan investasi harta zakat. Dalil pendapat ini adalah sabda Nabi SAW dari Uqbah radhiyallahu anhu yang berkata, aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Setelah salam beliau bergegas berdiri masuk kamar salah seorang istrinya hingga melangkai pundak sebagian sahabat. Lalu beliau kembali ke masjid melihat para sahabatnya heran dengan tindakan tersebut. Maka beliau bersabda, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani fa'amartu bikismatihi. Jadi Nabi ini sholat buru-buru pulang, dan Nabi dilihat oleh para sahabat kok kesesol. Nah akhirnya Nabi mengatakan, aku ingat ada emas zakat secuil yang masih aku simpan, dan aku tidak senang kalau emas itu masih ada di tanganku, maka aku perintahkan untuk membagikannya kepada mustahik, diambil segera buru-buru. Padahal Nabi ini biasanya nek bar sholat niku wirid dikir agak lama. Niki sholatnya dipercepat, begitu salam langsung pulang, diambil niku zakatnya untuk dibagikan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang tidak disukai Nabi, dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda pembayaran zakat kepada mustahiknya itu juga hal yang dibenci Nabi. Maka wallahu alam, pendapat kedua yang melarang investasi zakat lebih kuat daripada orang yang membolehkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan termasuk orang-orang yang bekerja di lembaga pemungut zakat, apakah namanya rumah zakat atau apapun, maka karena judulnya adalah zakat, maka tidak boleh diinvestasikan. Itu pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat. Nanti kalau jenengan mau menginvestasikan, maka jalurnya kan ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah jalurnya adalah lewat wakaf, bukan lewat zakat. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.